Halo, selamat siang. Jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk kali ini, Elsa akan membahas topik mengenai jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf kali ini dibahas dan digolongkan berdasarkan letak kalimat utamanya. Ada berapa macam jenis paragraf menurut letak kalimat utamanya? Itu ada 3. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif, letak kalimat utamanya ada di awal paragraf. Oke, nah yang selanjutnya, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang letak kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Ya, terletak di akhir paragraf. Itu adalah induktif. Dan yang ketiga, ada namanya jenis paragraf deduktif induktif atau kita sebut sebagai paragraf campuran. Nah, paragraf campuran ini namanya juga sudah campuran, berarti dia memiliki letak kalimat utama di awal dan di akhir paragraf. Oke, nah itulah ketiga jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Nah, untuk contohnya, kamu boleh memperhatikan contoh berikut. Lalu akan menjelaskan melalui contoh. Contoh-contoh tersebut adalah contoh paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Oke anak-anak, inilah contoh dari paragraf deduktif. Ada sebuah paragraf seperti ini. Nah, letak kalimat utamanya ada di awal. Ini yang diberi tanda garis merah. Itu adalah kalimat utama untuk paragraf tersebut. Selain dari itu, di bawah sini itu adalah merupakan penjelas-penjelas untuk mendukung kalimat utama. Kecelakaan akibat mengantuk masih sering terjadi. Nah, sebagai poin utamanya, maka dia harus memiliki penjelas di bawahnya untuk mendukungnya berdiri sebagai sebuah paragraf. Di sini dia menjelaskan ada korban yang meninggal, kecelakaan yang terjadi di mana, dan itu kapan terjadi, bisa saja siang ataupun malam. Itu semuanya adalah penjelas untuk mendukung kalimat utama di awal paragraf. Oke, paham? Selanjutnya, ini contoh paragraf induktif. Kamu perhatikan, dia mulai dengan kalimat penjelas terlebih dahulu. Saat ujian semester sudah selesai, nilai semua murid dievaluasi. Ternyata ada sebagian nilai siswa yang nilainya melebihi standar kelulusan, yakni sebanyak 13 siswa, sedangkan 9 siswa mendapatkan nilai standar kelulusan dan tidak ada siswa yang mendapat nilai di bawah rata-rata. Dengan begitu, bisa dibilang bahwa kegiatan pembelajaran pada sekolah tersebut berhasil. Ini adalah utamanya. Kalimat utama pada paragraf tersebut adalah pembelajaran pada sekolah tersebut berhasil. Lalu dijelaskan kenapa berhasil, inilah penjelasannya. Yang lulus di atas rata-rata dan yang pas dengan rata-rata dan tidak ada siswa yang di bawah rata-rata. Ini penjelas. Oke, paham? Nah, inilah kalimat induktif. Dia mulai dengan penjelasan dulu, kalimat penjelasnya dulu, baru dia buat kalimat utamanya di akhirnya sebagai penutup. Oke, selanjutnya kita lanjut ke contoh paragraf campuran. Yang digarisbawahi, apabila kita jarang mengkonsumsi sayuran hijau bisa berakibat tidak baik bagi kesehatan. Ternyata jarang mengkonsumsi sayuran hijau bisa berbahaya bagi tubuh. Kedua jenis kalimat tersebut memiliki arti yang hampir mirip. Di sini di bagian pertama dijelaskan tidak baik bagi kesehatan, di sini adalah berbahaya bagi tubuh. Itu memiliki makna yang sama walaupun kata-katanya berbeda. Ya. Nah, penjelasnya di sini kita akan rentan terkena penyakit. Makanya tubuh kita jadi tidak baik bagi tubuh kita kalau kita jarang mengkonsumsi sayuran dan berbahaya bagi tubuh kita. Yang pertama itu rentan terkena penyakit, menderita anemia, kurang serat, dan juga mengalami sembelit. Nah, jadi di sini kamu jelas nampak paragraf campuran tersebut memiliki kalimat utama di awal dan di akhir. Biasanya kalimatnya bisa berbeda, namun memiliki arti yang sama. Paham? Nah, inilah contoh paragraf campuran. Oke, kamu boleh menuliskan semua contoh tersebut di dalam buku catatan kamu. Tolong tuliskan dengan rapi, dengan baik, supaya nanti kamu lebih memahami ketika kamu membacanya kembali.